Nah, disinilah gengs, akhirnya si Moxfin ditangkap. 8 petugas polisi memeriksa apartemennya. Setelah mereka menangkapnya di kuburan kaum muslim untuk mengumpulkan bukti-bukti gengs. Yo, what's good geng? Balik lagi bersama gue, Randy Dan. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they. Halo gengs, di video kali ini gue mau ngebahas mengenai psikopat lagi nih gengs. Nah, tapi yang ini bukan psikopat yang suka membunuh. Sedikit berfantasi sih ya, bisa dikatakan seperti itu. Sebelumnya, gue pernah membahas mengenai psikopat yang membunuh ibu kandungnya sendiri, yaitu Isabella Guzman. Ternyata yang namanya psikopat itu ya, mereka sama sekali tidak mempunyai rasa iba. Buktinya, ibu kandungnya sendiri ia bunuh dengan cara sadis, gengs. Nah, untuk kali ini, gengs, psikopatnya yaitu berbeda ya. Pria ini sangat hobi banget buat boneka. Dan boneka-boneka yang telah ia buat ini, gengs, langsung dari anak-anak kecil. Dia membuat anak-anak ini sama persis dengan boneka sungguhan. Sebelum dia membuat anak-anak ini menjadi seperti boneka, ia terlebih dahulu membuat mayat-mayat tadi, kemudian diawetkan memakai larutan campuran garam dan juga gula. Lalu gengs, didandani dengan pakaian lengkap seperti boneka plastik. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's. Nah gengs, kisah ini ya sama persis dengan film horor lawas dari Amerika Serikat, yaitu yang berjudul Phantoms. Memang ya sedikit asing ya gengs. Film ini memang tergolong film yang kurang terkenal. Nah, film ini awalnya berkisah tentang Tallman, yaitu sosok pria tinggi misterius yang memiliki kebiasaan mencuri mayat dari komplek pemakaman agar supaya mayatnya ini gengs bisa untuk dapat dihidupkan kembali dan menjadi pengikutnya. Ya, sosok ini gengs ya memang hanya fiksi belaka. Namun di dunia nyata dia ini benar-benar ada gengs ternyata. Ya, orang ini mencuri mayat untuk dijadikan pendamping hidupnya. Gila gak sih gengs? Ini benar-benar gila banget gengs. Dia mencuri mayat ya untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Sepertinya orang ini benar-benar kesepian gengs di dalam hidupnya gengs. Kisah nyata ini gengs yang berasal dari Rusia. Dan dia bernama Anatoly Yurevich Moskvin. Dari tindakan yang telah ia lakukan ini gengs, sehingga media-media lokal memberikan julukan kepada dirinya ini, yaitu sang pembuat boneka, majikan mumi, hingga performer, atau nama yang terakhir diambil dari novel kriminal hasil karya Patrick Tuskien yang berjudul Perfume. Pria kelahiran 1966 ini gengs, kalau kita lihat dari luar ya, dia nampak seperti hanya pria tua biasa dengan latar belakang juga terpelajar dia ini gengs. Namun siapa sangka kalau di balik penampilannya tersebut gengs, Moskvin menyimpan rahasia yang sungguh menakjubkan sekali. Selain ia menakutkan, ternyata gengs, ia menguasai 13 bahasa yang berbeda. Ia benar-benar menakjubkan sekali gengs ya, bisa menguasai 13 bahasa yang berbeda. Dia ini gengs ternyata ahli bahasa Rusia, ahli filologi dan juga sejarawan. Siapa sangka gengs, dia ini merupakan mantan dosen dalam studi selsik di Universitas Linguistik Nizhny Novgorod. Dan ternyata Moskvin sebelumnya bekerja di Institut Bahasa Asing. Mungkin saja gengs ya, dari sinilah ia mahir sekali berkomunikasi menggunakan berbagai bahasa asing gengs. Pria ini gengs ya memang benar-benar jenius sekali gengs. Dan jangan sekali-sekali untuk ngeremehin psikopat ini gengs. Kalau kita lihat ya, hampir semua dari psikopat ya itu benar-benar jenius sekali gengs. Mereka ya memiliki pikiran di luar nalar manusia pada umumnya gengs. Dalam artian gengs ya, mereka tidak memiliki rasa kasihan, rasa iba kepada orang lain ya.
Moskvin sendiri ya diketahui sudah menunjukkan ketertarikan pada mayat dan kuburan sejak dia masih muda. Menurut pengakuannya geng, saat diwawancarai oleh surat kabar lokal pada tahun 2007, Moskvin mengaku kerap berjalan-jalan di kompleks pemakaman saat dia masih duduk di bangku sekolah geng ternyata. Kemudian saat dia berusia 13 tahun, ia sempat berpapasan dengan sejumlah pelayat yang sedang menggotong peti mati berisi mayat gadis berusia 11 tahun, yaitu yang bernama Natasha. Atas permintaan dari para pelayat gengs, Moskvin muda kemudian mencium kening mayat gadis tersebut gengs. Sebelum kemudian ibu Natasha yang sedang berduka kemudian meletakkan cincin pernikahan gengs di jari Moskvin dan juga di jari putrinya yang telah meninggal tersebut gengs. Nah gengs, pasca peristiwa tersebut, Moskvin mengaku jadi begitu tertarik akan segala hal yang berhubungan dengan mayat maupun ya dengan ritual-ritual gaib seperti itu gengs. Saat si Moskvin sudah beranjak dewasa gengs, obsesinya akan orang-orang mati tidak juga surut gengs, tapi malah semakin kuat gengs, semakin meningkat gengs. Nah gengs, Moskvin pernah berkata gengs, pernikahan anakku dengan Natasha Petrova bermanfaat. Kata-kata itu ya memang terdengar aneh. Perkataan itu seakan mengarahkan dia dengan ketertarikannya dengan orang yang sudah meninggal. Bagi Anatoly gengs, insiden ciuman dengan mayat kelak tidak pernah hilang. Dimulai ya saat dia berkeliaran di pemakaman saat dia masih sekolah. Obsesi anehnya tersebut gengs ya bahkan menginspirasi studinya dan Moskvin akhirnya mendapatkan gelar lanjut dalam studi Celtic, sebuah budaya yang mitologinya sering mengaburkan batas antara hidup dan juga mati. Sementara itu gengs, Moskvin sendiri ya menjelajahi dari kuburan ke kuburan gengs. Menurut si Moskvin ini gengs, aku yakin sekali tidak ada orang di kota ini yang mengenal mereka atau jenazah yang dikubur di setiap pemakaman gengs. Lebih baik daripada aku, itu kata si Moskvin gengs. Nah, dari tahun 2005 hingga 2007 gengs, Moskvin mengklaim ya telah mengunjungi 752 pemakaman di Nizhny Novgorod gengs. Gila gak sih gengs? 752 pemakaman pernah dia kunjungi gengs. Dia bahkan gengs mengatakan dia pernah menghabiskan satu malam tidur di peti mati di depan kuburan orang yang sudah meninggal. Pengamatannya lebih dari sekedar pengamatan gengs. Pada tahun 2009, penduduk setempat mulai menemukan kuburan-kuburan orang yang mereka cintai itu dirusak gengs. Kadang-kadang ya benar-benar digali. Sehingga penduduk setempat melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ya gengs untuk diselidiki segera gengs atas kejadian tersebut. Selama hampir 2 tahun berjalan gengs, petunjuk Kementerian Dalam Negeri Rusia tidak membuahkan hasil. Nah, kuburan terus dirusak ya dan tidak ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi gengs. Kemudian jeda dalam penyelidikan terjadi setelah serangan teroris di Bandara Domodedovo di Moskow pada tahun 2011. Tak lama kemudian pihak berwenang mendengar laporan bahwa warga muslim yang dicoret-coret di Nizhny Novgorod. Penyelidik dibawa ke sebuah pemakaman di mana seseorang melukis foto-foto orang muslim yang mati tetapi tidak merusak apapun gengs. Nah, disinilah gengs akhirnya si Moskvin ditangkap. 8 petugas polisi memeriksa apartemennya. Setelah mereka menangkapnya di kuburan kaum muslim untuk mengumpulkan bukti gengs. Banyak banget nih gengs mayat-mayat yang ditemukan di dalam apartemennya si Moskvin ini. Apa yang mereka temukan di sana sungguh mengejutkan para petugas bahkan juga dunia. Ditemukan mayat ini gengs berukuran anak-anak dan ia dipakaikan memakai make up dan juga didandani begitu cantiknya guys, yang menyerupai boneka-boneka. Kalian bisa tahu kan boneka di make up ya, agar terlihat menarik. Ketika polisi menggerakkan salah satu boneka tersebut gengs di dalam apartemen si Moskvin tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara musik dari tubuh sang boneka mumi tersebut.
Moxfin memang telah menyematkan kotak musik di tubuh bonekanya tersebut. Saking terobsesinya gengs, si Moxfin terhadap mayat-mayat ini, mayat-mayat anak-anak ini gengs ya, Moxfin pun menyanggal jika ia memiliki ketertarikan seksual pada boneka itu dan malah menganggapnya sebagai anak-anaknya sendiri gengs. Dia akan berbicara dan juga berinteraksi dengan mayat-mayat tersebut gengs, dan juga menyanyikan lagu untuk mereka, menonton kartun dengan mereka, dan bahkan mengadakan pesta ulang tahun dan merayakan liburan untuk kebahagiaan mereka gengs. Ini benar-benar gila, di luar nalar manusia normal pada umumnya gengs. Lalu gengs, si orang tua si Moxfin ini mengaku tidak tahu apa-apa gengs tentang asal mula sebenarnya dari boneka Moxfin ini gengs. Elvira, ibunya yang saat itu ya berusia 76 tahun berkata, "Kami melihat boneka ini tetapi kami tidak curiga ada mayat di dalamnya. Kami pikir itu adalah hobinya untuk membuat boneka itu dan tidak melihat ada yang salah dengan itu." Moxfin didiagnosis menderita skizofrenia dan dijatuhi hukuman perawatan di Bangzal Psikiatris. Meskipun pada September 2018 gengs, ia dihadapkan dengan sebuah kesempatan untuk melanjutkan perawatan kejiwaannya di rumahnya gengs. Keluarga korban berpikir sebaliknya gengs. Natalia Charlimova, ibu dari korban pertama Moxfin gengs, percaya Moxfin harus tetap dikurung selama sisa hidupnya. Kalian bisa lihat, inilah wajah dari ibu ya, dari korban pertama dari si Moxfin tersebut gengs. Kalian tahu nggak gengs apa yang dikatakan oleh si Moxfin saat berada di dalam penjara gengs? Ini benar-benar gila gengs yang si Moxfin ini katakan gengs. Dia mengatakan ya, diduga mengatakan meminta kepada pihak yang berwenang untuk tidak terlalu dalam jika ingin mengubur kembali gadis-gadisnya tersebut gengs, karena ia akan menggalinya kembali jika kelak ia dibebaskan. Gila banget orang ini gengs. Dia mencoba untuk menggali kembali gengs, dan dia ingin mengambil kembali gadis-gadisnya tersebut setelah ia bebas. Ini benar-benar gila, di luar nalar manusia. Menurut kalian bagaimana guys kejadian ini gengs? Ya, kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Salam anak kos, salam mahasiswa. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast